Tadi baru saja, Xia Ziki menerima hasil tes kehamilan. Dia benar-benar terkejut. Dia malah hamil. Tapi siapa ayah dari anak itu? Dia tidak tahu apa-apa. Ingatannya seketika kembali 3 bulan yang lalu. Malam yang kacau itu, dia berjalan pusing di koridor hotel. Malah masuk ke dalam sebuah ruangan pria misterius. Pria itu mengira dia adalah orang yang dikirim oleh sang ayah. Sementara dia dalam keadaan tidak sadar. Hanya merasakan seluruh tubuhnya panas tak tertahankan. Pria itu malah bereaksi secara fisiologis yang kuat terhadap dirinya. Merasa bahwa wanita ini sangat sesuai untuknya. Begitulah, 2 orang asing menghabiskan malam yang konyol. 3 bulan kemudian, Xia Ziki melihat uang kertas di tangannya. Ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Saat dia berada dalam keputusasaan, telepon pacarnya, Shen Ming, masuk. Di ujung telepon, Shen Ming berbicara dengan nada perintah. Memintanya untuk segera membawa desain terbaru ke ruang VIP Tiansang Renjian, Naif. Kali ini dia memberikan gambar desain kepadanya. Maka mereka putus total dan tak memiliki hutang satu sama lain. Sementara itu, kamar pria misterius, juga karena anak yang belum lahir ini, telah mengangkat gelombang besar. CEO Jiang Wenzu sedang terjebak oleh seorang wanita yang terus-menerus mengganggu. Pihak tersebut menyatakan bersedia untuk melahirkan anaknya. Namun, Jiang Wenzu tidak merasakan apa-apa terhadapnya. Saat itulah, dia menerima telepon dari asistennya, Song Feng. Asisten itu melaporkan dengan bersemangat di telepon. Wanita itu sedang melakukan tes kehamilan di rumah Suket. Dia sudah hamil 3 bulan. Saya ingin tahu, apakah itu anak saya? Sementara itu, wanita di sampingnya mendengar kata anak. Seketika itu juga, nyalanya membara dengan ekstrim. Jika saya tahu, saya pasti tidak akan membiarkannya lolos. Di sisi lain, lelaki tua dari keluarga Jiang. Saya sedang berdoa di altar Buddha di rumah saya, memohon kepada Bodhisattva Guanyin, supaya putranya yang tidak tertarik pada wanita bisa tercerahkan, agar bisa meneruskan garis keturunan keluarga Jiang. Begitu suara itu berhenti, telepon berdering. Asisten membawa kabar baik bahwa putranya membuat wanita itu hamil. Tuan tua hampir melompat saking bersemangatnya. Dia langsung memanggil Kuan Yin yang menunjukkan pertolongannya. Pusat badai. Xia Ziki sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia baru saja tiba di tempat, langsung didorong oleh pacarnya, Shen Ming, ke ruang VIP. Pacar saya bilang ingin menemani Anda minum. Shen Ming untuk masa depannya. Dengan penuh pujian, membujuk Xia Ziki untuk menemani Wang Zong minum. Xia Ziki memikirkan anak di dalam perutnya, menolak dengan tegas, mengklaim bahwa dia alergi alkohol. Nona Xia, hari ini jika alkohol ini tidak diminum, takutnya tidak bisa keluar dari pintu ini. Shen Ming melihat itu tidak hanya tidak melindungi pacarnya, sebaliknya, demi menyenangkan atasannya, dengan mudah menarik Xia Ziki, memaksanya untuk minum alkohol. Xia Ziki berjuang dengan sekuat tenaga. Minuman itu tumpah di seluruh tubuhnya. Dia sepenuhnya melihat wajah jahat Shen Ming. Dengan marah dia meminta putus. Namun Shen Ming secara diam-diam berpura-pura, menggunakan penyakit ibunya untuk mempermalukannya, mengejeknya untuk meninggalkannya. Hanya bisa pergi menjadi gadis klub malam. Ternyata dari awal dia sudah memanfaatkannya. Kali ini dia tidak berhasil membawanya ke ranjang Tuan Li. Kali ini dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan untuk memanfaatkan segala sesuatu ini. Hati Xia Ziki seperti mati rasa. Demi menyelamatkan anaknya, dia mendorong keduanya dan lari keluar dari ruang VIP. Presiden Wang dan Shen Ming mengejar mereka, menghalanginya di koridor. Wang Zong menjadi kejam, menghampiri Xia Ziki dengan tangan dan kaki. Dalam keadaan terdesak, Xia Ziki menggigitnya dengan keras. Wang Zong yang marah menendang perut Xia Ziki. Rasa suket yang sangat datang. Xia Ziki jatuh ke tanah. Dengan penuh rasa suket berteriak, perutku. Dia memohon kepada Shen Ming untuk membawanya ke rumah suket. Namun Shen Ming dengan dingin mengejeknya. Kenapa berpura-pura? Masih mengira dirinya hamil? Aku benar-benar hamil. Aku mohon padamu. Aku mohon, bawa aku ke rumah suket. Shen Ming mendengar perkataan ini. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia memberikan saran kepada Wang Zong. Lebih baik kita selesaikan saja di sini. Itu akan lebih menggugah. Shen Ming, aku ini sudah buta mata, sampai bisa menyukai orang sepertimu. Ide ini cukup bagus. Wang Zong menghampiri dengan senyuman. Di saat-saat yang sangat krusial ini, sekumpulan orang berpakaian hitam telah tiba di luar pintu ruang VIP. Pria terkemuka adalah Jiang Wenzu yang telah mencarinya sepanjang waktu. Dia akhirnya menemukan wanita ini, yang telah menghantuinya selama 3 bulan.